Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 10 MIPA 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pasar. Perkenalkan, nama saya Cindy, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Firana Firdausi, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Susi Dewi Kurniawati dengan nomor absen 32. Nama saya Kian, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Reni Sri Mulyanti, nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Sabila Chandra Junior, nomor absen 28. Perkenalkan, nama saya Yosihara, nomor absen 36. Nama saya Andra, nomor absen 4. Nama Nadia Rachmadita, nomor absen 20. Saya akan mempresentasikan pengertian pasar, klasifikasi pasar, dan jenis pasar. Pengertian pasar. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang flat. Pasar bervariasi dalam ukuran, jangkauan, skala geografis, lokasi jenis, dan berbagai macam komunitas manusia, serta jenis barang dan jasa yang diperjualkan. Dalam ilmu ekonomi mainstream, konsep pasar adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar barang, jasa, dan informasi. Pertukaran barang atau jasa untuk uang adalah transaksi. Ada dua peran di pasar, yaitu pembeli dan penjual. 2. Klasifikasi pasar. Pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, ditandai dengan adanya transaksi dan proses tawar-menawar. Biasanya, pasar tradisional menjual barang kebutuhan sehari-hari. 2. Pasar modern. Pasar jenis ini, pembeli dan penjual tidak melakukan transaksi secara langsung, melainkan pembeli melihat label harga yang ada pada barang ber-COD. Dilayani oleh pramuniaga. Biasanya barang-barang yang tersedia adalah barang-barang yang bisa bertahan lama. Contoh pasar modern yaitu hypermart, supermarket, dan minimarket. 3. Jenis pasar. 1. Pasar daerah. 2. Pasar lokal. 3. Pasar nasional. 4. Pasar internasional. Kasih. Pasar menurut wujud. Pasar konkret. Pasar konkret adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara langsung. Pasar abstrak. Pasar abstrak adalah pasar yang di lokasinya tidak dapat dilihat dengan kasar mata. Konsumen dan produsen tidak bertemu langsung. Biasanya dapat melalui internet, pemesanan telepon, dan lain-lain. Pasar menurut barang yang diperjualbelikan. Pasar barang konsumsi. Pasar barang konsumsi adalah pasar yang menjual barang-barang yang dapat langsung dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Pasar barang produksi. Pasar barang produksi adalah pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi. Pasar menurut waktu. Pasar mingguan, pasar bulanan, pasar tahunan, pasar tempore, pasar harian. Pasar menurut organisasinya. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah keadaan di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga. Pasar persaingan tidak sempurna. Pasar monopoli dan monopsoni. Pasar monopoli adalah pasar yang hanya terdapat satu penjual untuk jenis barang tertentu. Pasar monopoli adalah pasar yang dikuasai oleh seorang pembeli, bersifat mendunia. Output yang dihasilkan tidak mempunyai substitusi. Pasar persaingan monopolistis, pembeli bebas menentukan pilihannya dalam berbelanja. Jadi, pasar ini adalah unsur persaingan dan monopoli. Pasar oligopoli dan oligopsoni. Pasar oligopoli adalah pasar yang hanya terdapat beberapa penjual.
Adapun pasar oligopsoni merupakan jenis pasar yang hanya terdapat beberapa pembeli. Pasar menurut struktur atau bentuk. Pasar persaingan sempurna atau terorganisir, pasar persaingan tidak sempurna, jenis-jenis pasar menurut sifat pembentukan harga. Pasar persaingan adalah pasar yang pembentukan harganya ditentukan oleh persaingan antara permintaan dan atau penawaran. Pasar monopoli adalah pasar yang penjualnya hanya satu orang. Contohnya PT Kereta Api Indonesia. Pasar duopoli adalah pasar yang penjualnya hanya terdapat 2 orang dan menguasai penawaran suatu barang dan mengendalikan harga barang. Pasar oligopoli adalah pasar yang di dalamnya hanya terdapat beberapa penjual dengan dipimpin oleh salah satu penjual tersebut mengendalikan suatu barang. Pasar monopsoni adalah pasar yang pembentukan harga barangnya dikendalikan oleh satu orang atau sekelompok orang. Pasar duopsoni adalah pasar yang pembentukan harga barangnya ditentukan oleh 2 orang atau 2 kelompok orang. Pasar oligopsoni adalah pasar yang pembentukan harga barangnya ditentukan oleh beberapa orang atau beberapa kelompok orang. Pasar memiliki peran yaitu sebagai tempat untuk memperoleh produksi, sebagai tempat untuk mempromosikan barang, sebagai tempat untuk mendapatkan bahan produksi, memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang kebutuhan, sebagai tempat untuk menawarkan sumber daya yang dimiliki, sebagai penunjang kelancaran pembangunan, sebagai sumber pendapatan negara. Syarat terbentuknya pasar. 1. Terdapat penjual dan pembeli. 2. Adanya barang dan jasa. 3. Adanya tawar-menawar. Fungsi pasar. 1. Fungsi sebagai distribusi atau pendekatan antara konsumen dan produsen. Fungsi yang kedua adalah sebagai pembentukan harga. Dan yang ketiga, fungsi pasar sebagai ajang promosi. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. 1. Penjual dan pembeli berjumlah sangat banyak. Kedua, pembeli dan penjual tahu keadaan pasar. Ketiga, penjual dan pembeli bebas keluar masuk pasar. Yang keempat, faktor produksi bebas masuk pasar. Yang kelima, tidak ada campur tangan pemerintah. 3. Kebaikan dan keburukan pasar persaingan sempurna. Kebaikan, mampu mendorong penghematan, tidak memerlukan iklan, pembeli dan penjual bebas bertindak. Harga tidak dikendalikan oleh satu penjual atau pembeli. Keburukan, tidak ada dana untuk penelitian dan pengembangan produk. Terbatasnya kebebasan memilih bagi pembeli. 2. Pasar persaingan tidak sempurna. Pasar dengan banyak penjual dan pembeli sehingga harga dapat ditentukan sendiri, baik oleh penjual maupun pembeli. Bentuk-bentuk pasar persaingan tidak sempurna yaitu pasar monopoli, pasar monopolistik, pasar monopsoni, pasar oligopoli, pasar oligopsoni. Pasar monopoli. Pengertian pasar monopoli adalah bentuk pasar yang hanya terdapat satu penjual saja. Dalam bentuk pasar ini hanya terdapat satu penjual sehingga praktis tidak ada. Macam-macam pasar monopoli yaitu alamiah, muncul karena keadaan alam yang khas. Undang-undang, muncul karena pemberlakuan kebijakan atau undang-undang. Terdiri dari monopoli negara, hak cipta, hak paten, hak merek. Masyarakat, muncul karena kepercayaan masyarakat. Penguasaan teknologi dan tenaga ahli, muncul karena menguasai teknologi dan tenaga ahli. Kemampuan efisiensi, muncul karena mampu menghemat atau biaya produksi. Penguasaan bahan baku, muncul karena menguasai bahan baku.
Ciri-ciri pasar monopoli. 1. Terdapat satu penjual. 2. Harga ditentukan penjual. 3. Perusahaan lain sulit memasuki pasar. 4. Konsumen tidak bisa pindah walau rugi. 5. Bisa menimbulkan ketidakadilan atau kerugian bagi masyarakat. Pasar monopoli memiliki kebaikan dan keburukannya. Kebaikan pasar monopoli yaitu 1. Mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. 2. Dapat meningkatkan daya saing jika monopoli diperoleh karena kemampuan efisiensi. 3. Mudah mengontrol kepentingan orang banyak jika monopoli dilakukan oleh negara. 4. Dapat meningkatkan inovasi atau penemuan baru jika monopoli terbentuk karena pemberian hak cipta atau hak paten. Keburukan pasar monopoli. 1. Perusahaan lain sulit memasuki pasar. 2. Menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. 3. Jumlah harga tergantung monopolis. 4. Monopolis umumnya bertindak boros. 5. Timbul eksploitasi terhadap pemilik faktor produksi dan pembeli atau konsumen. 2. Pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah suatu bentuk pasar yang terdapat banyak perusahaan yang menjual hampir serupa tetapi tidak sama. Ciri-ciri pasar monopolistik yaitu 1. Jumlah penjual banyak tetapi tidak sebanyak pada pasar persaingan sempurna. 2. Barang yang dijual berbeda corak. 3. Penjual atau produsen harus aktif beriklan. 4. Perusahaan baru lebih mudah memasuki pasar. 5. Mempunyai kekuasaan dalam mempengaruhi harga. Kebaikan dan kekurangan pasar monopolistik. Kebaikannya adalah memberi kebebasan memilih bagi pembeli dan perusahaan baru lebih mudah masuk pasar. Keburukannya, masih terdapat kemungkinan terjadi pemborosan biaya produk bila dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna. Dan bagi perusahaan yang kecil, tingkat efisiensinya relatif rendah. Selanjutnya, pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah pasar yang dikuasai oleh satu pembeli. Apabila perusahaan bukan sebagai penjual, tetapi sebagai pembeli tunggal. Ciri-cirinya, hanya ada satu pembeli, dan pembeli bukan konsumen, tapi produsen. Kebaikan dan keburukan pasar monopsoni. Kebaikannya adalah kualitas produk terpelihara dan penjual akan hemat dalam biaya produksi. Keburukannya, pembeli bisa seenaknya menekan penjual, dan produk yang tidak sesuai dengan keinginan pembeli tidak akan dibeli dan bisa terbuang. Ciri-ciri pasar oligopoli. 1. Terdapat beberapa penjual. Barang yang dijual homogen atau beda corak. 3. Sulit dimasuki perusahaan baru. 4. Membutuhkan iklan. 5. Terdapat suatu market leader. 6. Harga tidak berubah. Yang kedua, macam-macam pasar oligopoli. 1. Oligopoli murni menjual barang homogen, contoh pasar semen. 2. Oligopoli diferensial menjual barang yang berbeda corak, contoh pasar mobil. 3. Kebaikan dan keburukan pasar oligopoli. 1. Kebaikan. A. Memberi kebebasan pemilih bagi pembeli. B. Mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. 2. Keburukan. A. Menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. B. Harga yang stabil dan perlu tinggi, bisa mendorong timbulnya inflasi. C. Sulit ditembus perusahaan baru. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah kondisi pasar di mana terdapat beberapa pembeli. Masing-masing pembeli memiliki peranan cukup besar untuk mempengaruhi harga, atau dikatakan pasar yang dikuasai oleh beberapa pembeli. Pasar oligopoli memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdapat beberapa pembeli. Yang kedua, pembeli bukan konsumen tapi pedagang atau produsen. 3. Barang yang dijual merupakan bahan mentah. 4. Harga cenderung stabil. Pasar oligopoli juga memiliki kebaikan dan keburukannya. Kebaikannya yaitu 1. Penjual lebih beruntung karena bisa pindah ke pembeli lain. 2. Pembeli tidak bisa seenaknya menekan penjual.
Dan keburukannya yaitu bisa berkembang menjadi pasar monopsoni bila antar pembeli bekerja sama. Kedua, kualitas barang kurang terpelihara. Campur tangan pemerintah dalam mekanisme pembentukan harga. Yang ke-1, menetapkan harga. Harga eceran tertinggi atau harga maksimum dan harga eceran terendah atau harga minimum. 2. Memberikan subsidi kepada pihak penghasil kebutuhan pokok dan kepada perusahaan agar mampu bersaing dengan luar negeri. 3. Menetapkan pajak. Pajak rendah atau untuk bahan baku industri dan pajak tinggi untuk barang-barang mewah. Yang keempat, melakukan operasi pasar. Dengan jalan membeli saat barang melimpah dan menjual saat barang sedikit. Kesimpulannya, pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Pasar memiliki berbagai macam jenis dan fungsi yang berbeda-beda.